Setiap pagi, sebelum cahaya matahari benar-benar menyentuh jendela rumah kecil itu, Alia sudah terbangun. Bukan karena alarm, bukan pula karena suara bising. Ia bangun karena kebiasaan. Kebiasaan seorang istri yang tak ingin suaminya bangun tanpa sarapan. Kebiasaan seorang perempuan yang menaruh seluruh hidupnya pada satu nama. Alia berjalan pelan menuju dapur. Langkahnya nyaris tak bersuara. Seolah ia takut mengganggu siapapun, termasuk perasaannya sendiri. Tangannya bergerak otomatis, menanak nasi, menggoreng telur, menyeduh kopi hitam tanpa gula, kesukaan Arman. Tak ada yang istimewa dari pagi itu. Namun justru disitulah letak kesedihannya. Karena setiap pagi selalu sama, dan setiap senyum yang ia kenakan tak pernah benar-benar jujur. Alia tersenyum di depan cermin kecil di dapur. Ia merapikan rambutnya, mengusap wajahnya, memastikan tak ada bekas tangis semalam yang tertinggal. Ia menarik napas panjang lalu berkata pelan pada bayangannya sendiri. Harus kuat hari ini. Kalimat itu ia ucapkan setiap hari, dan setiap hari pula hatinya bertanya, sampai kapan? Saat Arman keluar dari kamar, Alia menyambutnya dengan senyum terbaik yang ia miliki. Senyum yang dilatih bertahun-tahun. Senyum yang mampu menyembunyikan lelah, kecewa, dan rindu yang tak terbalas. Sarapan sudah siap, katanya lembut. Arman mengangguk singkat, tidak menatap, tidak bertanya. Dulu Arman akan mendekat, mencium keningnya, bercanda tentang masakan Alia yang selalu terasa paling enak di dunia. Sekarang, Arman hanya duduk, makan, lalu menatap ponselnya. Alia berdiri tak jauh darinya, menatap punggung suaminya yang terasa semakin asing meski jaraknya hanya beberapa langkah. Ia ingin bertanya, ingin berkata, "Kenapa kamu berubah?" Atau apa aku yang salah? Namun kata-kata itu mati sebelum sempat hidup. Karena Alia tahu, tak semua pertanyaan akan mendapat jawaban, dan tak semua jawaban siap ia dengar. Sebelum berangkat kerja, Arman berdiri. Alia mendekat, merapikan kerah kemejanya lalu mencium tangannya. Itu bukan kewajiban, itu kebiasaan. Kebiasaan yang tumbuh dari cinta. Namun Arman hanya menarik tangannya pelan, seperti seseorang yang terburu-buru. "Aku berangkat," katanya singkat. "Hati-hati," jawab Alia tetap dengan senyum. Pintu tertutup. Suara langkah Arman menjauh, dan rumah kembali sunyi. Senyum Alia perlahan runtuh. Ia berdiri lama di depan pintu, seolah masih berharap Arman kembali hanya untuk menatapnya sekali saja. Namun yang tersisa hanyalah keheningan, dan suara hatinya sendiri yang berteriak tanpa suara. Alia berjalan kembali ke dapur, mengangkat piring kotor, membersihkan meja. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena lelah, tapi karena perasaan yang terus ia tekan. Air matanya jatuh satu, lalu dua, tanpa isak, tanpa suara. Ia menunduk, menahan napas, seolah takut jika kesedihannya terdengar oleh dinding-dinding rumah yang bisu. "Tidak apa-apa," bisiknya pada dirinya sendiri. Ini cuma lelah. Padahal ia tahu, ini bukan sekadar lelah. Ini adalah rasa sepi yang tumbuh di dalam pernikahan. Sepi yang tak bisa diceritakan kepada siapapun. Karena di mata dunia, Alia adalah istri yang baik-baik saja. Tetangganya mengenalnya sebagai istri setia. Keluarga memujinya sebagai perempuan sabar. Tak ada yang tahu bahwa setiap malam, Alia sering menangis sendirian sebelum tidur. Ia menunggu Arman terlelap, baru kemudian membiarkan air matanya jatuh bebas. Karena ia tak ingin terlihat lemah, tak ingin menjadi beban, tak ingin dianggap kurang bersyukur. Alia percaya, istri yang baik adalah yang kuat, yang diam, yang bertahan. Namun tak ada yang pernah mengajarinya bahwa terlalu lama bertahan juga bisa melukai diri sendiri. Di depan cermin kamar, Alia kembali tersenyum. Senyum yang ia pakai setiap hari. Senyum yang membuat semua orang percaya bahwa hidupnya baik-baik saja.
Padahal di balik senyum itu, ada hati yang perlahan retak. Dan pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Alia kembali berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan tetap tersenyum, apapun yang terjadi, meski air mata terus mengalir di baliknya. Karena tak ada yang tahu bahwa senyum Alia adalah jeritan paling sunyi yang pernah ada. Ada masa ketika Alia tak pernah meragukan cintanya sendiri. Ada masa ketika setiap sentuhan Arman terasa seperti rumah, hangat, menenangkan, penuh kepastian. Dulu, Arman adalah lelaki yang selalu pulang membawa cerita. Tentang pekerjaannya, tentang rencananya, tentang mimpi-mimpi kecil yang ingin ia wujudkan bersama Alia. Dulu, Arman akan duduk di sampingnya, menggenggam tangan Alia sambil berkata, "Capekku hilang kalau lihat kamu." Kalimat sederhana itu dulu cukup membuat Alia merasa dicintai. Namun waktu perlahan mengubah segalanya. Alia mulai menyadari perubahan itu bukan dari satu kejadian besar, melainkan dari hal-hal kecil yang terus berulang. Hal-hal yang awalnya ia anggap sepele. Arman mulai pulang lebih malam. Alasannya selalu sama, pekerjaan. Alia mengangguk, karena ia percaya. Ponsel Arman kini selalu berada di tangannya. Layarnya sering menyala, lalu cepat dimatikan. Pesan-pesan yang tak pernah dibuka di depan Alia. "Siapa?" Alia pernah bertanya dengan hati-hati. "Teman kantor," jawab Arman singkat. Tak ada penjelasan lebih, dan Alia memilih diam. Karena ia percaya, kepercayaan adalah fondasi pernikahan. Namun, kepercayaan juga bisa menjadi beban jika hanya satu pihak yang menjaganya. Malam-malam Alia kini terasa lebih panjang. Ia sering duduk di tepi ranjang, menunggu Arman pulang. Jam di dinding berdetak pelan, seolah mengejek kesabarannya. Ketika Arman akhirnya datang, wajahnya lelah. Matanya tak lagi mencari Alia. Tak ada pelukan, tak ada tanya. "Aku mau tidur," katanya, lalu membalikkan badan. Alia berbaring di sampingnya. Jarak di antara mereka hanya selebar satu tubuh. Namun terasa seperti jurang yang dalam. Ia menatap langit-langit kamar, bertanya dalam hati, "Sejak kapan kita sejauh ini?" Alia sering membuka kembali kotak kecil berisi kenangan. Foto pernikahan, surat cinta lama, catatan kecil dari Arman yang ditulis saat mereka masih pacaran. Di salah satu kertas, tertulis janji Arman. "Aku mungkin tidak sempurna, tapi aku akan setia selamanya." Alia membaca kalimat itu berulang kali, berharap maknanya masih sama. Ia mencoba mengingat, apakah ia pernah berubah? Apakah ia kurang berusaha? Apakah ia gagal menjadi istri yang cukup? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya setiap malam. Alia mencoba lebih perhatian, memasak makanan kesukaan Arman, merawat dirinya lebih baik, menyambut Arman dengan senyum yang lebih hangat. Namun respon Arman tetap dingin. Setiap usaha Alia terasa seperti bertepuk sebelah tangan, dan itu menyakitkan. Bukan karena ditolak, tetapi karena tak pernah benar-benar dilihat. Suatu sore, Alia memberanikan diri berbicara. "Kamu capek?" tanyanya lembut. Arman menghela napas. "Iya." "Hari ini berat?" "Iya." Tak ada kelanjutan. Alia ingin berkata lebih, ingin membuka hatinya. Namun ia menahan diri. Ia takut. Jika ia bicara terlalu jujur, ia akan terlihat menuntut. Dan Alia tak ingin menjadi istri yang menuntut. Ia memilih memendam. Karena baginya, cinta berarti mengalah. Namun, ia lupa satu hal. Terlalu sering mengalah bisa membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Malam itu, Alia duduk sendiri di ruang tamu. Lampu redup. Televisi menyala tanpa benar-benar ditonton. Ia memeluk bantal, mencoba menenangkan diri. Dalam hati, ia berbicara pada Arman yang tak pernah benar-benar mendengar.
Aku masih di sini. Aku masih mencintaimu. Aku hanya ingin kamu kembali. Namun kata-kata itu hanya bergema di dalam dadanya sendiri. Alia mulai sadar. Janji-janji yang dulu terasa kuat, kini seperti memudar. Bukan karena diingkari dengan kata-kata, melainkan karena diabaikan dengan sikap. Dan itu lebih menyakitkan. Ia tak menuntut hadiah, tak meminta perhatian berlebihan. Ia hanya ingin dihargai, diperhatikan, dianggap ada. Tapi setiap hari Alia merasa semakin tak terlihat. Di depan dunia, Arman adalah suami yang baik, bekerja keras, bertanggung jawab. Namun di dalam rumah, Alia merasa seperti bayangan. Hadir, tapi tak benar-benar ada. Dan malam itu sebelum tidur, Alia kembali berdoa. Doa yang sama seperti sebelumnya. Bukan untuk meminta kebahagiaan besar. Bukan untuk kemewahan. Ia hanya berdoa agar cinta yang dulu pernah ada, tak sepenuhnya hilang. Namun di lubuk hatinya yang paling dalam, Alia mulai takut. Takut bahwa yang ia perjuangkan selama ini hanyalah kenangan. Karena terkadang, janji tak perlu diingkari untuk menyakiti. Cukup dilupakan. Tak semua air mata jatuh di kamar tidur. Tak semua kesedihan mencari bantal untuk bersandar. Bagi Alia, tempat paling sunyi untuk menangis adalah dapur. Di sanalah ia berdiri paling lama. Di antara bau sabun cuci piring dan suara air keran yang mengalir pelan. Di sanalah ia merasa paling aman untuk runtuh. Karena tak ada yang benar-benar memperhatikan seorang istri yang sedang mencuci piring. Setiap malam, setelah Arman tertidur, Alia bangun perlahan. Ia memastikan nafas suaminya sudah teratur. Memastikan tak ada mata yang akan melihat kelemahannya. Lalu ia berjalan ke dapur. Lampu tak pernah ia nyalakan sepenuhnya. Cukup satu cahaya kecil, agar bayangannya sendiri tak terlalu jelas. Alia menyalakan keran. Air mengalir, dan bersamaan dengan itu, air matanya jatuh. Tangannya bergerak mencuci piring yang sebenarnya bisa dikerjakan esok hari. Namun Alia tahu, ia hanya butuh alasan untuk berdiri di sana. Ia menggigit bibirnya, menahan isak, menahan suara yang ingin keluar dari dadanya. Karena ia tahu, tak ada yang akan datang memeluknya. Tangis Alia selalu pelan, nyaris tak terdengar. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama belajar menyembunyikan rasa sakit. Setiap tetes air mata membawa satu pertanyaan yang sama. Apa aku masih dicintai? Pertanyaan itu terus berulang, tanpa jawaban. Alia teringat malam-malam ketika Arman dulu duduk di dapur bersamanya, membantunya mengeringkan piring, menggoda, tertawa, bahkan mencuri ciuman kecil yang membuat Alia tersipu. Sekarang, dapur hanya menjadi saksi bisu tangisnya. Ia menunduk, bahunya bergetar, namun tak ada suara. Karena Alia takut, jika ia menangis terlalu keras, ia tak akan bisa berhenti. Ia takut, jika semua rasa yang ia pendam keluar bersamaan, ia tak akan sanggup menahannya. Aku kuat, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku harus kuat. Kalimat itu terdengar seperti mantra. Namun semakin sering diucapkan, semakin terasa kosong. Alia sering bertanya dalam hati, apakah semua istri merasakan hal yang sama? Atau hanya dirinya yang terlalu sensitif? Ia membandingkan dirinya dengan perempuan lain. Mungkin ia kurang cantik, kurang menarik, kurang menyenangkan. Mungkin Arman bosan. Pikiran-pikiran itu datang tanpa diundang, menggerogoti kepercayaan dirinya sedikit demi sedikit. Padahal Alia tahu, ia sudah memberikan segalanya. Waktu, perhatian, kesabaran, cinta tanpa syarat. Namun entah mengapa, itu tetap terasa kurang. Suatu malam, Alia tak sanggup menahan tangisnya. Air mata mengalir lebih deras. Dadanya sesak, nafasnya terengkah. Ia mematikan keran, menutup mulutnya dengan tangan,
takut jika suara tangisnya terdengar ke kamar. Ia bersandar ke lemari dapur. Lututnya melemas. Tubuhnya perlahan turun ke lantai dingin. Di sanalah ia duduk, sendiri, dalam gelap. "Apa salahku?" tanyanya lirih. Pertanyaan yang keluar tanpa tujuan, tanpa harapan akan jawaban. Ia menatap langit-langit dapur yang kusam, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sangat-sangat lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah menjaga senyum, lelah berpura-pura baik-baik saja, lelah mencintai sendirian. Namun bahkan dalam kelelahan itu, Alia tetap memikirkan orang lain. Ia mengusap air mata cepat-cepat, bangkit, merapikan diri, karena sebentar lagi pagi datang, dan ia harus kembali tersenyum. Ia harus kembali menjadi istri yang kuat, ibu yang hangat, perempuan yang tak pernah mengeluh. Karena dunia tak pernah bertanya, bagaimana perasaan seorang istri yang setia. Dunia hanya melihat hasilnya, rumah yang rapi, suami yang terurus, anak yang baik-baik saja. Tak ada yang bertanya, berapa banyak air mata yang jatuh untuk semua itu. Alia kembali ke kamar, berbaring di sisi Arman, menatap wajah suaminya yang terlelap. Ia ingin membangunkannya, ingin berkata, "Aku lelah, aku sakit, aku butuh kamu." Namun tangannya tak bergerak, kata-katanya tertahan. Karena Alia takut, jika ia bicara, ia akan kehilangan lebih dari sekedar ketenangan. Ia memejamkan mata, membiarkan air mata terakhir malam itu jatuh ke bantal. Dan sebelum tertidur, Alia kembali berjanji pada dirinya sendiri. Besok, ia akan tersenyum lagi. Apapun yang ia rasakan di dalam. Karena tak semua luka ingin disembuhkan. Sebagian hanya ingin dimengerti. Namun Alia bahkan tak berani berharap sejauh itu. Alia tidak pernah berniat mencari kebenaran. Ia hanya ingin hidupnya tetap utuh, meski harus menutup mata terhadap banyak hal. Namun kebenaran kadang datang tanpa diundang. Pagi itu, Alia pergi ke warung kecil di ujung gang. Langkahnya ringan, seperti biasa. Ia membawa tas kain, berniat membeli kebutuhan dapur. Tak ada firasat buruk, tak ada tanda apapun. Namun saat ia berdiri di depan rak telur, ia mendengar dua suara perempuan di belakangnya. Suara yang pelan, tapi cukup jelas. Katanya suaminya si Alia itu sering kelihatan sama perempuan lain. Alia terdiam. Tangannya berhenti bergerak. Jantungnya berdetak lebih cepat. Yang kerja di kantor sebelah itu loh, cantik, muda. Kata-kata itu jatuh satu persatu. Pelan, namun menghantam keras. Alia ingin berbalik. Ingin menyangkal, ingin berkata bahwa mereka salah. Namun tubuhnya membeku. Ia pura-pura sibuk memilih telur. Berpura-pura tak mendengar, padahal setiap kata itu terukir jelas di kepalanya. Saat ia membayar dan berjalan pulang, langkahnya terasa berat. Seolah ada beban besar di dadanya. Sepanjang jalan, pikirannya kacau. Tidak mungkin. Arman tidak seperti itu. Mereka pasti salah dengar. Alia mengulang kalimat itu berkali-kali. Seperti seseorang yang mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Sesampainya di rumah, Alia duduk di ruang tamu. Tas belanja masih tergantung di tangannya. Pikirannya melayang jauh. Ia menatap foto keluarga di dinding. Foto mereka bertiga. Senyum Arman di foto itu tampak tulus. Hangat. Ini pasti cuma gosip, bisiknya. Namun hatinya tak setenang kata-katanya. Siang itu, Alia mencoba menyibukkan diri, membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak. Namun pikirannya terus kembali pada bisikan di warung tadi. Ia teringat perubahan Arman, pulang malam, ponsel yang selalu disembunyikan, tatapan yang menjauh. Semua potongan itu kini tersusun rapi. Dan Alia tak menyukainya.
Sore menjelang. Langit mulai gelap. Alia duduk di dekat jendela, menunggu Arman pulang. Setiap suara motor yang lewat membuatnya menoleh. Setiap langkah di luar membuatnya berharap. Akhirnya, pintu terbuka. Arman masuk. Wajahnya tampak lelah. Kemejanya kusut. "Hari ini lama ya?" tanya Alia berusaha terdengar biasa. "Iya," jawab Arman singkat. Hanya itu. Alia menatapnya, mencari sesuatu di wajah suaminya. Rasa bersalah, kegelisahan, atau mungkin kejujuran. Namun yang ia temukan hanya ekspresi datar. Makan malam berlangsung dalam diam. Suara sendok dan piring terdengar lebih keras dari biasanya. Alia ingin bertanya. Sangat ingin. Namun lidahnya terasa berat. Tenggorokannya kering. Ia takut jika ia bertanya, dan jawabannya bukan yang ia harapkan. Malam itu Alia tak bisa tidur. Ia berbaring di samping Arman yang sudah terlelap. Menatap langit-langit kamar. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepalanya. Jika itu benar, sejak kapan? Apa aku yang kurang? Apa aku masih cukup? Air matanya mengalir pelan. Tanpa suara. Ia tak berani menangis keras. Tak berani marah. Tak berani bertanya. Karena jauh di dalam hatinya, Alia tahu. Sekali kebenaran itu keluar, tak ada jalan untuk kembali. Pagi harinya, Alia bangun dengan mata sembab. Namun seperti biasa, ia tetap tersenyum. Ia menyiapkan sarapan. Mengantar Arman berangkat kerja. Tak ada yang berubah di luar. Namun di dalam diri Alia, semuanya terasa berbeda. Ia kini hidup dengan satu pertanyaan besar yang menggantung. Pertanyaan yang tak berani ia ucapkan, namun terus berteriak di dalam hatinya. Dan sejak hari itu, Alia mulai mengerti. Ada luka yang paling menyakitkan bukan karena dipukul keras, melainkan karena disimpan terlalu lama. Karena terkadang, kabar yang paling menyakitkan adalah yang kita dengar tanpa ingin mendengarnya. Sejak hari itu, Alia hidup dalam dua dunia. Dunia yang terlihat dan dunia yang ia simpan sendiri. Di dunia yang terlihat, Alia tetap menjadi istri yang sama. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, menyambut suami dengan senyum. Tak ada yang berubah. Namun di dunia yang ia simpan sendiri, setiap detik terasa lebih berat dari sebelumnya. Bisikan di warung itu tak pernah benar-benar pergi. Ia terus terngiang, menjadi bayangan yang mengikuti kemanapun Alia melangkah. Alia tak pernah menanyakan kabar itu pada Arman, bukan karena ia tak peduli, melainkan karena ia terlalu peduli. Ia takut, jika ia bertanya dan Arman menjawab jujur, ia tak akan sanggup menahan rasa sakitnya. Maka Alia memilih bertahan dengan cara yang ia tahu, kesetiaan. Ia percaya, jika ia cukup sabar, cukup baik, cukup setia, maka semua akan kembali seperti dulu. Alia mulai berusaha lebih keras. Ia bangun lebih pagi, memasak lebih rapi, merapikan rumah tanpa diminta. Ia merawat dirinya lebih baik, mengenakan baju yang dulu disukai Arman, menyemprotkan parfum yang pernah membuat Arman tersenyum. Namun semua itu tak mengubah apapun. Arman tetap pulang larut, tetap sibuk dengan ponselnya, tetap menjauh meski jarak mereka tak pernah berubah. Dan yang paling menyakitkan, Arman seolah menganggap semua itu biasa. Seolah perhatian Alia adalah kewajiban, seolah kesetiaannya adalah sesuatu yang pasti, hingga tak perlu lagi dihargai. Suatu sore,
Alia menyiapkan makan malam dengan hati-hati. Ia memasak menu kesukaan Arman, menyusunnya rapi di meja. Saat Arman pulang, Alia tersenyum. "Aku masak kesukaan kamu," katanya lembut. Arman melirik sekilas. "Oh," jawabnya datar. Lalu duduk tanpa berkata apa-apa lagi. Tak ada pujian, tak ada senyum. Alia duduk di seberangnya. Makan dalam diam. Hatinya terasa perih, namun ia menahannya. Karena ia takut jika ia menunjukkan kekecewaan, ia akan dianggap berlebihan. Malam itu, Alia duduk di ruang tamu setelah Arman tertidur. Ia memeluk lututnya, menatap lantai kosong. Untuk pertama kalinya, Alia bertanya dengan jujur pada dirinya sendiri. Apakah kesetiaan ini masih berarti? Ia teringat nasihat ibunya dulu. Perempuan harus kuat, jangan mudah mengeluh. Kalau sudah menikah, bertahanlah. Alia memegang kata-kata itu erat-erat. Namun ia tak pernah diajari bagaimana rasanya bertahan sendirian. Malam itu datang tanpa tanda apapun. Tak ada firasat, tak ada peringatan. Alia menyiapkan makan malam seperti biasa. Meja sudah tertata rapi. Makanan mulai mendingin. Jam di dinding berdetak pelan. 1 demi 1 menit berlalu. Namun Arman belum pulang. Alia melirik ponselnya. Tak ada pesan, tak ada panggilan tak terjawab. Pasti sebentar lagi, gumamnya. Ia mencoba menenangkan diri, mencari kesibukan kecil, merapikan meja, mengelap dapur, menyapu lantai yang sebenarnya sudah bersih. Jam menunjukkan pukul 8 malam, lalu 9, lalu 10. Makanan di meja tak lagi hangat. Alia menutupnya pelan. Ponsel masih sunyi. Dadanya mulai terasa tidak enak. Namun ia menolak berpikir macam-macam. Ia tahu, terlalu banyak berpikir hanya akan menyakitinya sendiri. Namun semakin malam, pikiran itu justru semakin liar. Alia duduk di sofa ruang tamu. Lampu ia redupkan. Televisi menyala, tapi suaranya nyaris tak ia dengar. Setiap suara motor yang lewat membuatnya menoleh cepat. Setiap langkah di luar rumah membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Namun pintu tak kunjung terbuka. Pukul 11 malam, Alia memberanikan diri menelpon Arman. Nada sambung, lalu terputus. Ia mencoba lagi. Tak diangkat. Alia menatap layar ponselnya lama. Tangannya gemetar. Ia mengirim pesan singkat. "Kamu di mana?" Tak dibalas. Rasa cemas kini berubah menjadi ketakutan. Bukan ketakutan akan kehilangan cinta, melainkan ketakutan akan kebenaran yang selama ini ia hindari. Alia berdiri, berjalan mondar-mandir. Ia mencoba menenangkan nafasnya, namun dadanya terasa sesak. Jam terus berjalan. Malam semakin larut. Alia duduk kembali di sofa, memeluk lutut, menatap pintu rumah yang tertutup rapat. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Bukan sendirian karena rumah kosong, tetapi sendirian karena orang yang ia tunggu tak lagi menganggapnya penting untuk diberi kabar. Air mata mulai mengalir, pelan, tanpa suara. Ia mengusapnya cepat-cepat, namun air mata itu terus jatuh. Ia teringat semua malam yang pernah ia lewati. Malam-malam ketika ia menunggu dengan sabar, dengan senyum, dengan harapan. Namun malam ini berbeda. Malam ini, harapan itu terasa semakin tipis. Pukul 1 dini hari, Alia kembali menghubungi Arman. Kali ini, teleponnya mati. Layar ponsel Alia gelap. Dadanya terasa seperti dihantam sesuatu yang berat. Jadi begini rasanya. Ditinggalkan tanpa penjelasan. Ia bangkit, berjalan ke jendela,
menatap jalan yang sepi. Lampu-lampu rumah tetangga sudah padam. Hanya rumahnya yang masih terang. Alia sadar, ia sedang menunggu sesuatu yang mungkin tak akan datang. Ia kembali duduk. Tangannya memeluk bantal. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur. Jika malam ini aku benar-benar sendirian, apa yang sebenarnya masih aku pertahankan? Pertanyaan itu membuat dadanya semakin sesak. Ia teringat janji Arman dulu. Tentang pulang, tentang keluarga, tentang selalu memberi kabar. Malam ini, semua janji itu terasa seperti cerita lama. Alia memejamkan mata. Air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. Tangisnya kali ini tak lagi sepenuhnya tertahan. Bukan karena ia ingin didengar, melainkan karena ia tak sanggup menahan rasa sakitnya sendiri. Malam itu terasa panjang, sangat panjang. Bukan karena jam bergerak lambat, tapi karena hati Alia menanggung terlalu banyak. Saat azan subuh terdengar dari kejauhan, Alia masih duduk di tempat yang sama. Mata sembab, tubuh lelah, hati hancur. Ia menatap pintu rumah sekali lagi. Dan untuk pertama kalinya, ia tak lagi berharap pintu itu terbuka. Bukan karena ia tak peduli, melainkan karena ia mulai mengerti. Menunggu seseorang yang tak ingin pulang, hanya akan membuat dirinya semakin terluka. Malam itu berakhir. Namun luka yang tertinggal baru saja mulai. Karena ada malam yang tak hanya menguji kesabaran, tetapi juga membuka mata. Pagi itu datang tanpa kelegaan. Tidak membawa jawaban. Tidak membawa penjelasan. Alia masih duduk di ruang tamu ketika matahari mulai menyelinap masuk melalui jendela. Tubuhnya kaku. Matanya perih. Hatinya kosong. Ia tidak tidur semalaman, bukan karena tak bisa, melainkan karena tak berani memejamkan mata. Ia takut jika ia tertidur, kenyataan itu akan terasa lebih nyata saat ia bangun. Sekitar pukul 7 pagi, pintu rumah akhirnya terbuka. Alia menoleh perlahan. Arman berdiri di ambang pintu, wajahnya kusut, matanya lelah. Tak ada sapaan, tak ada senyum, tak ada permintaan maaf. Hanya keheningan yang panjang dan berat. "Kamu dari mana?" Suara Alia terdengar asing di telinganya sendiri. Pelan, namun bergetar. Arman menghela nafas. Ia menutup pintu, lalu berjalan masuk tanpa menatap Alia. "Kita perlu bicara," katanya singkat. Kalimat itu jatuh seperti palu. Alia merasakan dadanya langsung sesak. Tangannya mengepal di atas lutut. Ia mengangguk pelan. Mereka duduk berhadapan. Jarak di antara mereka hanya beberapa langkah. Namun terasa seperti jurang yang dalam. Arman menunduk, mengusap wajahnya berkali-kali. Seolah mencari kata yang tepat. Alia menunggu. Jantungnya berdetak keras. Ia merasa seperti sedang menunggu vonis. Arman berhenti, menarik nafas dalam. "Aku sudah lama tidak jujur." Kalimat itu cukup untuk membuat dunia Alia berguncang. Tidak jujur soal apa? Alia bertanya, meski hatinya sudah tahu jawabannya. Arman terdiam beberapa detik. Lalu berkata dengan suara rendah, "Aku dekat dengan orang lain." Waktu seakan berhenti. Alia menatap Arman. Matanya kosong. Pikirannya tak langsung menangkap makna kata-kata itu. "Dekat? Bagaimana?" tanyanya pelan. Arman menghela nafas lagi. "Kami sering bertemu." Alia menelan ludah. Tenggorokannya kering. "Lebih dari sekedar teman." Suara Alia hampir tak terdengar. Arman mengangguk. Dan di saat itu, segala yang selama ini Alia tahan
runtuh bersamaan. Dadanya terasa seperti diremas. Nafasnya terputus-putus. Air mata mengalir deras. Bukan lagi pelan. Bukan lagi sembunyi-sembunyi. Ia menangis. Tanpa bisa menahannya. Tangis Alia kali ini bukan sekedar sedih. Itu adalah tangis dari hati yang terlalu lama dipendam. Tangis dari perempuan yang mencintai sepenuh jiwa, namun dikhianati dalam diam. Apa salahku? Alia bertanya di sela-sela tangisnya. Apa aku kurang? Arman terdiam. Tak segera menjawab. Dan diamnya itu lebih menyakitkan daripada kata apapun. Aku capek, kata Arman akhirnya. Aku merasa kita sudah jauh. Alia tertawa kecil. Tawa pahit yang keluar di antara air mata. Jauh. Aku yang setiap hari menunggumu. Aku yang selalu ada saat kamu pulang. Suaranya meninggi. Tangisnya pecah. Kamu bilang kita jauh. Padahal kamulah yang pergi. Arman menunduk. Tak membela diri. Tak meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Dan disitulah Alia benar-benar hancur. Bukan karena pengakuan itu saja, tapi karena ia sadar Arman tidak terlihat menyesal seperti yang ia harapkan. Aku tidak bermaksud menyakitimu, kata Arman pelan. Alia menggeleng kuat. Tapi kamu tetap melakukannya. Tangis Alia mereda perlahan. Digantikan rasa hampa yang dalam. Ia teringat semua malam yang ia lewati sendirian. Semua air mata di dapur. Semua senyum palsu yang ia pakai demi mempertahankan rumah tangga ini. Dan kini, semuanya terasa sia-sia. Apa selama ini kamu tahu aku menangis? Alia bertanya lirih. Arman tak terjawab. Apa kamu pernah sadar aku lelah? Masih tak ada jawaban. Air mata Alia kembali mengalir. Tapi kali ini berbeda. Bukan tangis meminta pengertian, melainkan tangis dari hati yang baru saja tersadar. Ia berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar. Tapi matanya menatap Arman dengan kejelasan yang belum pernah ada sebelumnya. Aku setia, katanya pelan. Aku bertahan. Aku diam. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku mencintaimu. Ia menarik nafas panjang, dan kamu menghancurkan itu tanpa pernah benar-benar berjuang. Arman menatap Alia. Untuk pertama kalinya, ia terlihat goyah. Namun bagi Alia, semua itu sudah terlambat. Ia berjalan ke kamar, menutup pintu perlahan. Dan di balik pintu itu, Alia jatuh duduk di lantai. Tangisnya kembali pecah. Tapi kali ini tak lagi ia tahan. Karena luka yang terlalu lama disimpan, akhirnya menemukan jalan keluar. Karena ada pengakuan yang tak hanya mematahkan percaya, tetapi juga memaksa seseorang melihat kenyataan yang paling ia takuti. Setelah pengakuan itu, rumah yang selama ini terasa sunyi, kini menjadi sesak. Tak ada teriakan, tak ada pertengkaran keras, hanya keheningan yang panjang dan berat. Alia mengurung diri di kamar. Ia duduk di tepi ranjang memeluk lutut. Matanya menatap lantai tanpa fokus. Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Pertanyaan yang tak memiliki jawaban mudah. Apa aku harus pergi? Atau aku harus bertahan? Dua pilihan itu berputar tanpa henti, dan masing-masing terasa menyakitkan. Jika ia pergi, ia harus merelakan bertahun-tahun hidupnya, kenangan, impian, dan harapan yang pernah ia bangun bersama Arman. Namun jika ia bertahan, ia harus hidup dengan luka yang belum tentu sembuh, dengan kepercayaan yang sudah hancur,
dengan cinta yang tak lagi utuh. Alia menatap cermin di kamarnya. Wajah itu tampak asing, lebih pucat, lebih lelah. "Ini aku," bisiknya. Ia teringat dirinya yang dulu, perempuan yang ceria, yang tertawa tanpa beban, yang percaya cinta adalah tempat paling aman. Kini, ia bahkan tak yakin dengan perasaannya sendiri. Alia keluar dari kamar perlahan. Rumah terasa dingin, meski siang hari. Ia melihat Arman duduk di ruang tamu, menatap kosong. Mereka saling pandang, namun tak ada kata. Jarak di antara mereka kini bukan lagi fisik, melainkan luka yang belum sembuh. Alia berjalan ke dapur, tempat yang selama ini menjadi saksi tangisnya. Ia duduk di kursi kecil, menghela nafas panjang. Di sana, ia kembali bertanya pada dirinya sendiri. Apa arti kesetiaan sebenarnya? Apakah kesetiaan berarti tetap tinggal meski terluka? Ataukah kesetiaan juga berarti jujur pada diri sendiri? Alia teringat anaknya, wajah kecil yang selalu ia lindungi dari kesedihan, dari suara tangis, dari pertengkaran. Ia membayangkan jika ia pergi, bagaimana nasib anaknya? Bagaimana jika anaknya tumbuh tanpa kehadiran utuh seorang ayah? Namun ia juga membayangkan jika ia bertahan, anaknya tumbuh melihat ibunya selalu sedih, selalu menahan tangis, selalu berpura-pura kuat. Manakah yang lebih menyakitkan? Alia meremas tangannya sendiri, kukunya menekan kulit. Untuk pertama kalinya, ia merasa marah. Marah karena ia harus memilih. Marah karena ia tak pernah meminta dikhianati. Marah karena kesetiaannya justru membawanya ke persimpangan ini. Air mata kembali jatuh. Namun kali ini, tangisnya bercampur dengan kemarahan yang terpendam. "Aku juga manusia," ucapnya lirih. "Aku juga bisa lelah." Malam itu Alia berdoa. Bukan doa panjang, bukan doa indah. Hanya satu kalimat sederhana. "Tuhan, aku ingin kuat, tapi aku juga ingin bahagia." Ia menangis dalam doa itu. Tangis yang jujur, tangis yang tak lagi ditahan. Alia sadar, selama ini ia terlalu sibuk menjadi istri yang baik, hingga lupa menjadi manusia yang utuh. Ia selalu mengutamakan orang lain, suami, anak, keluarga. Namun tak pernah bertanya, bagaimana dengan aku? Alia kembali ke kamar, berbaring sendiri di ranjang yang dulu terasa hangat. Kini, terasa asing. Ia memejamkan mata, membayangkan hidup tanpa Arman, lalu membayangkan hidup bersamanya, dengan luka yang sama. Kedua bayangan itu sama-sama menyakitkan. Namun di antara semua itu, ada satu hal yang mulai ia sadari. Jika ia terus mengabaikan dirinya sendiri, ia akan kehilangan lebih dari sekedar pernikahan. Ia akan kehilangan jati dirinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Alia berjanji pada dirinya sendiri. Apapun keputusannya nanti, ia tak akan lagi mengorbankan dirinya sepenuhnya demi mempertahankan sesuatu yang telah melukainya. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena matahari bersinar lebih terang, melainkan karena Alia bangun dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tenang, namun perih. Ia duduk di tepi ranjang cukup lama, mengatur nafas, menguatkan hati. Hari ini, ia tahu, ia tak bisa terus diam. Alia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya, menatap bayangannya di cermin. Wajah itu masih sama, namun matanya tak lagi sepenuhnya takut. Ia mengikat rambutnya rapi, mengenakan pakaian sederhana, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tak memaksakan senyum. Ia keluar kamar.
Arman duduk di ruang makan. Kopi di depannya sudah dingin. Wajahnya tampak gelisah. Alia menarik kursi lalu duduk di seberangnya. "Kita bicara," katanya pelan. Namun kali ini tak ada getar di suaranya. Arman mengangguk. Keheningan kembali hadir. Namun berbeda dari sebelumnya. Kini, Alia tak lagi takut pada sunyi. "Aku mau kamu dengar," kata Alia. "Bukan untuk membela diri, tapi untuk pertama kalinya, aku ingin jujur." Arman menatapnya. "Aku tahu," lanjut Alia. "Selama ini aku diam. Aku tersenyum. Aku berpura-pura kuat." Ia berhenti sejenak, menarik nafas panjang. "Bukan karena aku tak sakit, tapi karena aku berharap kamu akan sadar dengan sendirinya." Air mata mulai menggenang di matanya, namun tak jatuh. "Aku menunggu kamu pulang. Aku menunggu kabar. Aku menunggu perhatian kecil yang dulu sangat mudah kamu berikan." Suara Alia mulai bergetar. "Setiap malam aku bertanya, apa aku masih cukup buat kamu?" Arman menunduk. Tangannya mengepal pelan. "Aku menangis di dapur, sendirian, karena aku tak ingin anak kita melihat ibunya hancur." Air mata akhirnya jatuh. 1, lalu 2. "Tapi kamu tak pernah tahu, karena aku terlalu sibuk melindungi perasaan semua orang." Alia mengusap air matanya, lalu menatap Arman dengan mata basah. "Aku setia, Man. Bukan setengah-setengah." Ia tersenyum kecil, senyum yang pahit. "Aku tidak sempurna, tapi aku sungguh-sungguh." Untuk beberapa saat, tak ada suara. Lalu Arman berbicara, dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. "Aku salah," katanya. Dua kata itu sederhana, namun terlambat. "Aku terlalu nyaman," lanjut Arman. "Aku pikir kamu akan selalu ada." Alia mengangguk pelan. "Itulah masalahnya," jawabnya. "Kamu menganggap kesetiaanku sebagai kepastian, bukan sebagai sesuatu yang harus dijaga." Hening kembali turun. Alia berdiri perlahan. Langkahnya mantap, meski hatinya masih bergetar. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku belum memutuskan apapun." Ia menatap Arman dengan tatapan yang tak lagi memohon. "Tapi aku ingin kamu tahu satu hal." Alia menarik nafas panjang, lalu tersenyum. Senyum itu bukan senyum bahagia, bukan pula senyum kepura-puraan. Itu senyum perpisahan dari luka. Karena untuk pertama kalinya, Alia tidak tersenyum untuk orang lain. Ia tersenyum untuk dirinya sendiri. Tidak semua perpisahan terjadi dengan suara keras. Tidak semua keputusan lahir dari kemarahan. Sebagian lahir dari kelelahan yang terlalu lama dipendam. Hari itu, Alia bangun dengan perasaan yang berbeda. Masih ada luka, masih ada nyeri. Namun tak lagi ada kebingungan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap cahaya pagi yang masuk perlahan melalui jendela. Udara terasa lebih ringan, bukan karena masalahnya hilang, melainkan karena hatinya tak lagi lari dari kenyataan. Alia menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia menghembuskannya tanpa sesak. Ia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajah, menatap cermin. Wajah itu masih sama, mata yang pernah sembab, senyum yang pernah dipaksakan. Namun di balik pantulan itu, Alia melihat sesuatu yang baru, keberanian. "Aku masih di sini," bisiknya pada dirinya sendiri. "Aku belum hancur.
Ia keluar kamar. Rumah terasa hening. Namun hening kali ini tidak menakutkan. Alia melangkah ke dapur, tempat yang selama ini menjadi saksi air matanya. Ia berdiri sejenak di sana. Kenangan berkelebat, tangis yang tertahan, doa-doa lirih di tengah malam. Alia menutup mata, lalu membuka kembali. "Terima kasih," ucapnya pelan. Bukan pada dapur itu, melainkan pada dirinya sendiri yang telah bertahan sejauh ini. Hari-hari berikutnya tidak langsung mudah. Tidak ada keajaiban yang menghapus rasa sakit dalam semalam. Alian masih menangis, masih terdiam lama, masih merasa kosong di waktu-waktu tertentu. Namun kini, ia tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri. Ia mulai melakukan hal-hal kecil untuk dirinya. Berjalan pagi, menulis di buku catatan, mengizinkan dirinya lelah tanpa rasa bersalah. Ia berbicara pada anaknya dengan jujur, dengan bahasa yang lembut, tanpa membuka luka, tanpa menanam kebencian. Karena Alia tahu, cinta tak harus disertai kebohongan. Ia juga berbicara pada Arman, tanpa teriakan, tanpa dendam. Bukan untuk mengulang masa lalu, melainkan untuk menutupnya dengan cara yang manusiawi. Air mata jatuh lagi. Namun kali ini berbeda. Air mata itu bukan tanda kelemahan, melainkan pelepasan. Alia belajar satu hal penting. Kesetiaan yang paling berat adalah kesetiaan pada diri sendiri. Ia telah terlalu lama mengorbankan perasaannya demi menjaga sesuatu yang perlahan melukainya. Kini, ia memilih menjaga dirinya. Langkah Alia tidak selalu mantap. Ada hari-hari ketika ia ingin kembali, ingin mengulang, ingin percaya lagi. Namun setiap kali keraguan datang, ia mengingat satu hal. Betapa sakitnya menjadi kuat sendirian. Dan ia tahu, ia tidak ingin kembali ke sana. Waktu berjalan. Luka tidak sepenuhnya hilang, namun ia mengering. Dan di suatu sore yang tenang, Alia duduk di dekat jendela, menatap langit yang perlahan berubah warna. Ia tersenyum. Senyum yang kali ini, ia tidak sembunyikan. Bukan senyum untuk tetangga, bukan senyum untuk dunia, melainkan senyum untuk dirinya sendiri. Alia menyadari, ia tidak kalah. Ia mungkin terluka. Ia mungkin gagal mempertahankan sebuah pernikahan. Namun ia berhasil mempertahankan satu hal yang paling penting, harga dirinya. Dan dari sanalah, kekuatan itu lahir. Air mata yang dulu jatuh dalam diam, kini menjadi saksi bahwa ia pernah berjuang dengan sepenuh hati. Dan meski cerita cintanya tak berakhir seperti dongeng, Alia tahu, ia pantas mendapatkan kebahagiaan yang jujur. Bukan kebahagiaan yang menuntutnya berpura-pura, melainkan kebahagiaan yang menerima dirinya apa adanya. Karena pada akhirnya, air mata bukan selalu tanda akhir. Terkadang, air mata adalah awal dari seorang perempuan yang akhirnya berdiri untuk dirinya sendiri.